Hai hai hai, dengan Grand Mauti lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Teman-teman terima kasih sudah menemukan channel Grand Mauti yang berisikan jalan-jalan dan makan-makan sesuka hati. Akan kemanakah gerangan Grand Mauti? Sepagi ini sudah berada di pintu keluar Ciawi menuju puncak teman-teman. Lumayan padat, tetapi kita bisa melalui dengan cemerlang karena tidak begitu padat teman-teman, karena liburan sudah usai. Saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit melihat hasil akhir dari apa yang sudah diperjuangkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat untuk wilayah puncak ini. Beberapa bulan yang lalu memang pernah ada penertiban PKL lagi teman-teman, dan kali ini yang menjadi sasaran adalah PKL sepanjang puncak. Nah, seperti ini tetapi mereka tetap saja berjualan dengan menggunakan sepeda motor atau apapun, mereka masih tetap bisa berjualan di sini sekalipun mereka tidak mendirikan bangunan-bangunan yang permanen seperti dahulu kala. Artinya pada setiap saat ketika mereka harus pergi, maka mereka akan segera pergi karena memang mereka hanya menggunakan kendaraan bermotor seperti ini saja dan belum permanen bangunannya. Tentu saja ini tidak bisa dihindari karena ini adalah masalah perut. Mereka juga perlu hidup dan mereka memang dari tahun ke tahun secara turun-temurun memang mereka berjualan di sini. Kita lanjutkan teman-teman perjalanan kita untuk melihat lagi kondisi yang baru saja, seperti saya katakan, baru saja ditertibkan para PKL yang berada di puncak pas ini dan mereka memang mendapat pesangon untuk meninggalkan para PKL itu meninggalkan tempatnya. Mereka diberi pesangon, jadi sangat kecil kemungkinannya kalau di puncak pas mereka akan membuat bangunan karena sudah disepakati mereka mendapat sejumlah pesangon untuk mengosongkan wilayah itu. Ini kita belum sampai puncak teman-teman, tetapi lagi-lagi kalau teman-teman lihat banyak payung-payung seperti ini, mereka sudah mulai berjualan lagi dan tidak henti-hentinya memang para Satpol PP akan menggebah mereka karena nanti kalau tidak digebah lambat laun mereka akan juga membuat bangunan permanen seperti dahulu kala. Dan bangunan-bangunan permanen ini mengapa diminta atau dirobohkan oleh Bapak KDM? Tentu saja karena menghalangi pemandangan keindahan daripada puncak itu sendiri dan sesungguhnya memang mereka merusak ekosistem yang ada. Seperti itu teman-teman. Dan kita akan tetap menuju ke puncak pas karena yang paling seru itu memang baru saja mereka dibubarkan atau dirubuhkan bangunan-bangunan oleh Bapak KDM, tetapi mereka mendapat pesangon. Nah teman-teman, saya nggak tahu, ini banyak sekali pemotor hari ini. Saya memang berjalan ke puncak kali ini saat weekdays teman-teman, jadi jalanan sendiri memang tidak begitu ramai, bahkan yang ramai para pengunjung berfoto-foto selfie di pinggir jalan seperti ini. Nah kita akan lanjut saja untuk menuju ke atas melalui kebun teh seindah ini. Dahulu memang agak sulit kita melihat keindahan daripada kebun teh di sini di puncak ini karena memang di kiri dan kanannya memang dipenuhi oleh bangunan-bangunan, tetapi saat ini sangat nyaman kita berlalu lintas di sana karena sudah tidak ada bangunan. Tetapi yang lebih penting itu sesungguhnya keindahan daripada puncak saat ini yang mempunyai oksigen banyak menjadi 100% terjaga. Sekalipun banyak pedagang-pedagang kecil mulai berjualan di pinggir jalan sini, tetapi tidak mengurangi ekosistem yang ada karena mereka tidak membuat bangunan di sini. Menelusuri kebun teh seperti ini di puncak memang menjadi sesuatu hal
yang luar biasa bagi kita sebagai penduduk Jakarta. Karena kita mencari udara dingin yang terdekat hanyalah di puncak. Dan kita mencari kehijauan atau pegunungan atau kebun teh yang terdekat dari Jakarta hanyalah puncak. Untuk itulah puncak selalu saja macet teman-teman, dan puncak selalu saja banyak pengunjungnya. Karena memang ini adalah tempat rekreasi pegunungan terdekat dari Jakarta. Sebentar lagi kita akan sampai ke Puncak Pas. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dari dekat seperti apa sih kondisi Puncak Pas saat ini. Kita ikuti, kita lihat teman-teman. Teman-teman, ini adalah restoran yang dihebohkan digusur, tapi ternyata saat ini masih belum digusur. Ini adalah Astro Strawberry. Saya akan lanjut karena bukan itu yang akan saya lihat. Saya ingin langsung menuju ke Puncak Pas untuk melihat lahan yang diobrak-abrik kemarin oleh Bapak KDM, tetapi yang menggembirakan mereka memang mendapat pesangon. Kita menuju ke sana teman-teman. Teman-teman, kita hampir tiba di Puncak Pas. Saya akan sebentar mencari parkir, dan ini adalah kawasan lahan yang kemarin sesungguhnya di sini banyak bangunan. Saat ini memang sudah terlihat rata, tidak ada bangunan lagi atau warung-warung di Puncak Pas ini, karena memang mereka diberi pesangon untuk pergi dari sini. Saya parkir sejenak teman-teman. Nanti saya ajak teman-teman untuk berkeliling di bekas warung-warung yang sudah digusur ini oleh Bapak KDM. Seperti ini penampakannya. Dahulu memang ini dipenuhi oleh warung-warung yang berjualan berbagai macam kopi, indomie, makanan, sayuran, dan lain sebagainya. Sekarang sudah rata dengan tanah seperti ini, dan saya baru tahu juga akhirnya memang ada pemandangan yang seindah ini di belakang daripada warung-warung ini. Dan tempatnya sendiri memang cukup luas teman-teman. Ternyata karena memang selama ini tertutup oleh warung-warung ini, dan yang parkir di sini itu memang tentu saja tidak akan tahu bahwasanya di belakang warung-warung itu ada satu pemandangan yang indah, ada satu pemandangan yang hijau seperti ini teman-teman. Terlihat memang bekas-bekas daripada pembongkaran warung-warung ini masih ada, tetapi sudah cukup rapi. Dan di seberang sana seperti teman-teman tahu bahwasanya ada satu teras di mana kita bisa duduk melihat keindahan pemandangan di puncak ini. Sesungguhnya bekas-bekas daripada warung-warung ini masih ada, memang belum diangkut semua dan belum dirobohkan semua. Mungkin perlu waktu lagi untuk lebih merapikan bangunan-bangunan ini. Tetapi apakah mereka akan kembali untuk berjualan di sini? Tentu saja tidak teman-teman, karena mereka memang sudah sepakat untuk diberi uang pesangon dan tidak berjualan di sini lagi. Tebingnya memang securam ini ternyata teman-teman, dan kehijauan di belakang warung-warung itu untuk melihat pemandangan di belakang sana memang menjadi sesuatu yang luar biasa yang selama ini kita memang tidak pernah tahu. Karena di sini, di deretan ini dahulu memang tertutup oleh banyak sekali warung-warung, sehingga kita tidak tahu di belakang sana ada apa saja, tidak pernah nampak.
Tepat daripada lahan-lahan yang memang dibongkar habis oleh Bapak KDM ini, ternyata kita bisa melihat keindahan pegunungan di sini yang luar biasa, yang selama berabad-abad ini kita tidak bisa melihat, teman-teman. Dan di bawah sana luar biasa memang pemandangannya, dan saya pastikan sekeliling daripada tempat ini memang luar biasa pemandangannya. Untuk itulah makanya Bapak KDM meminta mereka untuk segera pindah, karena memang ada banyak hal yang tersembunyi, keindahan alam yang tersembunyi di balik warung-warung yang ada di sini. Seperti ini, teman-teman. Sesungguhnya Bukit Terasering inilah tempat kita biasanya memandang keindahan daripada alam puncak di bawah sana. Tetapi kali ini tidak perlu naik ke atas sana, teman-teman. Cukup kita di sini saja sudah bisa melihat keindahan di sana, dan sangat aman karena memang berdekatan dengan pos polisi yang ada di sini. Kalau saja teman-teman lihat ada 1-2 pedagang di sini, itu memang mereka tidak permanen, dan pastinya mereka akan segera meninggalkan tempat ini apabila memang ada Satpol PP yang datang seperti itu. Saya akan mengajak teman-teman untuk sejenak menyeberang ke sana, ke Bukit Terasering itu. Saya akan ajak teman-teman untuk melihat dari sana sesungguhnya pemandangan di seberang sana itu seperti apa. Ayo teman-teman, kita nyebrang sejenak. Tetapi lalu lintas memang selalu ramai di puncak ini, jadi kita perlu berhati-hati untuk menyeberangi jalan ini. Lebih baik kita menanti dengan sabar untuk bisa menyeberang jalan ini, dan saya akan mengajak teman-teman untuk naik ke bukit yang ada di sana untuk lebih melihat keindahan pemandangan daripada puncak saat ini di Puncak Pas. Let's go, teman-teman. Kita mencoba menyeberang sejenak. Tapi memang agak sulit ini karena memang luar biasa lalu lintasnya, tidak pernah lowong, dan kondisinya di sini memang jalannya menanjak. Ayo, akhirnya saya bisa juga menyeberang. Saya ajak teman-teman untuk naik ke atas daripada Bukit Terasering ini, yang memang kita bisa melihat keindahan di bawah sana. Seperti ini sesungguhnya yang memang dicari oleh banyak orang kalau datang ke puncak. Memang mereka menuju ke bukit ini, dan kita bisa melihat keindahan daripada puncak melalui bukit yang ada ini. Teman-teman, saya ajak jalan sejenak di sini dan melihat keindahan sekelilingnya. Tentu saja motor tidak bisa naik ke sini, tetapi kalau sepeda boleh-boleh saja teman-teman naik di sini. Dan dengan sepeda ini kita bisa melihat, di deretan sepeda ini kita bisa melihat ke bawah langsung dan menikmati keindahan puncak di sini. Sebaiknya kalau Anda naik ke bukit ini, Anda sudah membawa kopi sendiri dari bawah, dan Anda bisa duduk merenung melihat keindahan daripada puncak dari sini dengan ditemani secangkir kopi pastinya.
Di atas sini sendiri memang masih belum rapi perbaikannya, masih banyak bangunan-bangunan yang baru saja dirubuhkan sehingga masih butuh dirapikan lagi di lantai yang paling tinggi, karena dahulu memang yang menjadi sasaran mereka untuk memandang puncak itu adalah pada lantai tertinggi di titik ini. Nah, seperti ini memang pemandangannya luar biasa, bukan? Jadi sangat indah sesungguhnya, tetapi memang perlu dirapikan sedikit lagi karena memang ini semua baru saja ditertibkan dan kita bebas melihat keindahan sang gunung di seberang sana serta lalu lintas di bawah sini yang membuat kita asik untuk berlama-lama di atas sini. Seperti teman-teman tahu, beberapa bulan terakhir ini memang wilayah sini tidak ada guyuran hujan. Tetapi ini membuat kita senang untuk mengambil gambar di sini karena kebiruan daripada langitnya terlihat dengan jelas. Nah, teman-teman, saya akan turun ke bawah untuk kembali ke mendekati tempat yang baru saja dibongkar. PKL yang baru saja dibongkar dan banyak juga teman-teman yang bersepeda beristirahat di sini karena memang tikungan di sini itu sering sekali macet. Dan dalam kondisi weekday seperti ini tentu saja tikungan ini menjadi lancar dan seperti kita lihat tadi dari atas ini menggembirakan, kita seperti melihat mobil-mobilan kecil berlalu lalang di sana. Saya ajak untuk melihat warpat sebelumnya ada di sini teman-teman. Tetapi teman-teman sudah tahu persis bahwasannya warpat ini memang sudah tidak ada dan memang sudah dipagari seperti ini. Jadi kecil kemungkinannya untuk mereka membuat bangunan lagi. Dan sesungguhnya memang sangat indah puncak ini. Kalau saja tidak terlalu banyak pedagang kaki lima yang menutupi pemandangan yang luas di puncak ini. Ini adalah lokasi bekas warpat terdahulu dan teramat sangat indah memang pemandangannya. Seperti ini. Saya akan lanjut lagi menyeberang dan mengunjungi tempat yang baru saja dibongkar. Baru sebulan kurang lebih teman-teman tempat ini dibongkar dan ini letaknya memang sudah masuk dalam Kabupaten Cianjur. Jadi seperti ini, kita mendekat lagi. Pedagang jangan hiraukan teman-teman karena mereka tidak ada yang permanen. Mereka hanya berjualan di atas motor atau di atas dengan payung-payung saja. Seperti ini sudah mulai rata bukan? Sudah mulai indah. Saya harapkan kedepannya barangkali Bapak KDM akan membuat satu taman yang indah yang dimana kita bisa duduk dengan keluasan pemandangan yang tidak terhalang-halangi. Jadi betul-betul taman yang kita bisa duduk-duduk asik di sana sebagai pengunjung puncak sejati teman-teman.
Teman-teman, akan saya akhiri kunjungan saya di Puncak Pas ini untuk melihat kondisi daripada PKL atau warung-warung yang berada di Puncak Pas ini setelah dirubuhkan oleh Bapak KDM dengan pesangon, lagi-lagi dengan pesangon teman-teman. Jadi tidak ada satu hal yang diragukan lagi dan tidak memungkinkan mereka untuk membuat satu bangunan lagi. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa and goodbye.